Halo, ketemu lagi di Sharing Santai bersama Yuda Brajamusti. Jadi yang buat nggak tahu, buat yang nggak tahu, Iya, ini tuh syuting ketiga. ketiga. Sharing Santai bareng Yuda Brajamusti. Iya. Yang pertama di sini. Mm-mm. Masih pakai lampu besar, Betul. masih bagus cahayanya. Iya. Tapi filenya hilang Mm-mm. karena memorinya kepenuhan. Terus syuting lagi di depan kantor. Iya. Nyewa ekstrasnya banyak. Ada kameramen temen lu, Bener. ada Nope, Pak Ajis. Ajis 2000, banyak. Banyak banget. Tapi kemarin filenya go format. Kenapa bisa-bisanya sih? Lu ampun dah. Dan ini yang ketiga kalinya bareng Yuda Brajamusti. Ini berarti tag paling banyak ya? Lu paling banyak. Sharing santai paling banyak tagnya sama Iya. gua berarti. Padahal bahan obrolan juga paling dikit kan sama lu ya sebenarnya gitu. Kayaknya di konten yang pertama tuh udah abis gua nanya. Iya tuh. makanya kan jadi ngulang lagi obrolannya. Capek kan Wan? Kita simpulin dulu aja. Apanya? Di video pertama dan kedua kita kemarin ngobrol apa. Jadi biar langsung Langsung nanti ngobrol yang lain. Ngobrol yang lain. Jadi gua Aku ngobrolin juga lupa ngobrolin kemarin. ada gua inget gua ngobrolin podcast Senin Ya. Kemis lu. Nggak masuk top podcast. Iya, Padahal- belum. Oh iya belum. Padahal pendengarnya udah 4 ribuan minimal Iya. satu episode. Terus kita di situ tuh agak bingung juga kok Kenapa? nggak masuk gitu. Lu doang yang bingung, gua mah enggak. Kemarin lu nggak bingung? Enggak. Oh berarti gua doang yang bingung. Iya, Kok masuk? Sementara gua bikin Kok podcast enggak masuk? Sementara lu bikin podcast masuk. masuk. Padahal pendengarnya 2 ribuan iya. satu episode gitu. Terus pembahasan yang kedua tuh ngegerundeng. Bikin show ngegerundeng. Nggak mau dipromosiin. Enggak usah. Digital downloadnya di comika.id 125.000 tuh nggak mau dipromosiin. Enggak usah. Dan ngegerundeng itu bacanya ngegerundeng kan. Iya, terserah. Dibahas lagi aja, dibahas. Ini simpulin dulu. Jadi 5 menit ke Iya terserah lu mau bacanya apa kan kata gua. Mau ngegerundeng. gitu. Bebas. Bikin show dan niatnya mau bikin show lagi. Ya nggak tahu. Beda tuh sekarang, nggak Iya. tahu kalau sekarang. Kalau kemarin masih ada niat, sekarang nggak tahu nih kenapa niatnya nggak ada. Awan nih. Lu tau gak sih pertama lu ngajak gua bikin konten tuh gue yang tadinya diajak kontennya sama Ridwan Remin semangat gitu, guanya seneng nih. Nggak kemarin tag lagi yang kedua, sekarang ngulang lagi kayak jadinya gedek gitu. Tapi kan guanya jadi makin kenal lu, Apaan sih lu? jadi tahu Tiba-tiba gua. jadi makin kenal gua ya. Itu tadi gua bisa menyimpulkan. Tahu gini mah mending nggak kenal. Gua jadi bisa menyimpulkan lu seperti apa kesehariannya tadi. Mana sih seperti apa kesehariannya, seperti apa keseharian. Terus kita janjian lagi di kantor Stand Up Indo hari Iya. ini sore-sore. Lu baru beres kerja. Ya betul. Apa yang dikerjain sekarang? Lagi nulis. Nulis apa tuh? Nulis apa aja yang bisa gue tulis. Tuh, lu nya sendiri sih, gua dari episode dari video pertama, video kedua gua tuh nanya selalu bener gitu. Lu kayak udah ngejudge, ngapain sih lu nanya-nanya gitu. Apaan sih kau? Tuh kan itu Apaan? gua ngejelasin. Menurut gua lu kayak ngejudge gitu, apaan Ngejudge sih lu apaan nanya-nanya. sih, Wan? Gua jawab semuanya aja deh gitu. Enggak, gue mana pernah kayak gitu. Nori semut. Gua kan nanyanya bener, kerja apa Nulis, nulis gua apa kan nulis. banyak. Kayak nulis skrip film, nulis materi stand up, nulis permintaan maaf. Enggak. Lu itu mah. Enggak nulis. Oh. Tapi minta maaf. Enggak. Bagus. Iya, nulis apa spesifik kan Nulis. pekerjaan. Iya kan kerjaan gue lagi banyak ngebantu teman-teman lah yang stand up gitu. Ya gue masuk angin kayaknya Dawan. Lu tidak menjawab pertanyaan gua, nulis apa? Ini nulis materi, nulis. Materi stand up. Ya nulis materi Oh, itu stand up. kerja berarti dibayar. Kerja, ya. Tim kombut. Ya kayak gitulah. Tim penulis jatuhnya mah. Berarti nggak pakai kombut langsung. Nggak pakai tim malah. Enggak, jadi lu bikinin jokes gitu. Nulis jokes. Iya, Oh. maksudnya nulisin setnya biasanya. Buat teman-teman yang
Ya yang nggak ada waktu buat nulis dah. Ya, yang sibuk ya. Ya yang sibuk. Mau show. Ya kayak gitu-gitu lagi. Berapa tuh Apanya? budgetnya? Ya setera lah. Gue mah ikhlas gue. Per apa? 5 menit, 10 menit? Ya ya per ini aja. Per kesepakatannya aja berapa. Nah, biasanya berapa yang udah-udah? Ya beda-beda pokoknya yang penting sepakat kan kita ini. Iya butuhnya berapa lo gitu. Nanti gue bikinin. Apa, duh gue sanggupnya segini gitu. Baru dia bayarin. Apa sih? Maksudnya gimana Ya sih? Allah, kita tuh ngobrol berdua nggak ada distract tuh, nggak ada mobil lewat, nggak ada suara ajan, kenapa nggak fokus? Apa sih lu pertanyaan? Kesepakatannya gimana? Oh. Apakah misalnya gue nih, gue Ya, pengen misalnya hire lu. lu, aduh Ya. gue sibuk nih, gue mau Tapi show, tapi gue nggak mau kalau lu. kan misal. Tetap nggak mau. Ya gue juga belum tentu mau jokesnya ditulisin dulu. Ya udah, dia ganti berarti contohnya. Ya Yang misalnya, masuk ke gua contohnya kan. Beler juga gua nggak mau. Jatuhnya kalau ngapain gua nulisin buat dia, nulisin buat orang kan. Iya kan, kalau kalau Beler nih minta nulisin sama gua nulisin Beler. Tapi kan itu Beler jobnya juga nulisin buat orang gitu. oh sama, jokesnya mirip-mirip, dia juga sama tim kombut Iya juga. gitu. Siapa ya yang terkenal? Siapa ya? Chris Rock. Ya misalnya Chris Rock Iya. udah nulisin ke gua. Minta nulisin ke lu gitu. Misalnya kan. I need. Iya, Chris Rock masa Yud masa gitu. Iya pasti, tapi kan youth dulu gitu, youth. Yud, Nah, I need new material for my show. ya. Itu balasan gue ya. Iya, Terserah Wan. ya Kalau gue misal, mah. ya misal gue mau bikin show Ya. gitu. Misalnya gue mau gigs gitulah. Tampil 20 menit gitu. Ada materi pesanan nih gitu. 5 menit gitu. Yud bikinin dong materi gue pesanan nih ngomongin pertambangan 5 menit gitu. Tergantung nilai sahamnya berapa itu. Perusahaan tambangnya. Nggak main saham dia. Reksadana itu pertambangannya mainnya. Sama kripto. Keripik tomat. Bagus. Kirain tongkol. Iya gitu berarti kerjaannya. Iya, Tapi kerjaannya dibayar gitu. profesional atau harga teman? Profesional, alhamdulillah. Berarti lu udah punya budget sendiri Ya, ya? insya Allah. Oh ya ini seginilah gitu. Ya. Udah berapa lama tuh ini pekerjaan menulis materi untuk komik tuh udah berapa lama? Dari kapan ya? Dari 2016 kayaknya kombut-kombut gitu mah. Cuma Kalau yang kombut, full. kalau yang full nulis, Dari 2018 kayaknya. Wan. wih udah banyak dong. 10 orang lebih Apanya? komikanya. Nggak ada orang yang deket, yang kenal-kenal doang. Oh tapi ini apa namanya repeat order. Repeat order ya karena kenal, karena temen. Oh karena mungkin bercandanya sama. Iya, satu seleranya frekuensi sama. ya, satu Jadi selera. yang lu tulis bisa nih gue bawain gitu. Ah? Iya jadi kan karena teman, karena kenal, jadi yang lu udah tulis tuh si komik itu yakin bisa ngebawainnya. Karena kan kayak gua minta ke lu, belum tentu gua bisa bawain materi Betul, lu, gitu. bener. Makanya gue juga nggak bisa sembarangan ngambil kerjaan juga. Kayak misal lu minta tulisin, wah gue kagak kenal lu, gue nggak tahu lu bercandanya gimana, pola jokesnya kayak apa. Masa lu nggak tahu Fala Jokes gua? Nggak tahu, orang gue nggak pernah nonton lu. Iya kan lu denger dari Nggak tahu, males pokoknya. ya gitu. Berarti udah itu hitungannya sampingan atau Semua kerjaan gue sampingan, Wan. nggak ada yang di tengah-tengah tuh nggak ada. Semuanya main di samping. Iya, main di samping. Biar Nggak yang ada tengah yang- tuh yang orang lain nggak aja ada. dah gitu. Lu Sampingan tuh. ngambilin bola-bola, pekerjaan sampingan tuh. Yang di tengah yang main, yang ngambil bola yang di samping. Iya. Itu lagi. Terus apa lagi kerjaannya berarti Apa? di dekat-dekat ini? Ya itu lagi, gue lagi pengen nyoba nulis buat film gitu, pengen nyoba nggak tahu ada yang ngambil atau enggak. Kan nulis mah nulis aja kan. Iya, nulis buat Iya kan, film. Iya. nulis mah nulis aja, masalah diajuin diterima apa enggak kan urusan belakangan. Udah nulisnya, tapi Belum, baru ngawang. baru pengen doang. Gue ngantuk dia, Man. Kenapa tiap syuting ngantuk? Dari maghrib, dari malam-malam Kapan sih? sampai Waktu itu sore-sore. ya? Iya nggak tahu nih. Ngantuk terus gitu. Gula kayaknya dah. Ini gua apa ini nih? Jangan. Jangan. Jadi kan sering santai biasanya gua kalau di konten sering santai ngomongin seputar stand up comedy dan
sekitarnya lah. Mau itu pekerjaan, mau itu cara membuat materi. Betul. Atau mungkin perjalanan karir biasanya gitu. Biasanya kan kalau gua talk show atau ngundang-ngundang orang tuh yang udah jadi. Ini kenapa ngundang gua? Nah, kan contoh itu tidak harus selalu yang baik untuk diperlihatkan. Jadi orang tuh biar tahu resikonya menjadi stand up comedian tuh. Betul. Nggak selamanya jadi Raditya Dika, gitu. Nggak selamanya jadi bintang Emon. Ada yang jadi Herman Jonek. jadi sakit tuh dia. Kena herpes. Iya, ada yang masih struggle istilahnya ya. Maksudnya gue udah tahu stand up gue kayak gimana, gue udah lucu di panggung-panggung yang cocok sama gue, tapi emang belum ketemu momennya aja. Padahal momen lu tuh sebenarnya banyak. Kayak Suci, iya. ya kan. Kesempatan tuh lumayan sering lah datang itu. Ya cuma ya gimana emang rezekinya di situ begitu. Nah, ya rezekinya sampai di situ mau dipaksain bagaimana, Wan? Gua mau gitu aja lah. Tapi pembelajarannya dong sebagai orang yang sering ikut kompetisi dan tidak pernah nggak pernah menang, nggak pernah. ya belum memberikan penampilan terbaiknya, padahal peluangnya udah sering banget nyobain gitu. Pembelajarannya apa dari lu? Apa lu kapok ikut kompetisi lagi? Kagak sih, ya gua. Apa lu udah pasrah akhirnya mungkin kayak ya gue mah ikut aja lah sekarang gitu? Ya nggak juga, sebenarnya hidup mah kan punya target biar kata nyantai-nyantai gimana kelihatannya juga. Cuma kalau misalnya dari situ ya udah, kalau gua setahu gua ya dari dulu gua setiap panggung yang ada, setiap panggung yang gua dapatkan itu selalu gua manfaatin dengan maksimal sebenarnya. Jadi sebisa mungkin hari itu gua selalu maksimal. Cuma emang dikasih rezekinya segitu ya udah. Rezekinya. Lu ngapain sih? Lu tidur melek ya? Ya lu udah selesai belum ngomongnya? Ntar gua potong. Lu jadi males jawabnya gitu. Jadi gue tungguin sampai selesai. Udah. Biasanya tuh kalau talk show gini, kalau lu udah beres ngomong, gituan. Nah, itu kan kode buat ngelempar ke gua. Oh, gitu, ya, gitu. Jadi kalau lu masih gitu, gua masih nunggu jadinya. Gituan. Nah. Gue cek dulu aja ya daripada hilang lagi filenya ya. Nah. Karena kalau udah ini gagal lagi, udah fix nggak usah sih. Gak, lu tahu gak sih masalahnya, Wan? Apa? Ini dongo sih. Masalahnya adalah konten yang di gua hilang juga. Goblok. Sama persis sama lu. Jadi gua biasanya copy ke preview. Gua preview. Cuma biasanya gua udah cut ke laptop. Jadi kalau udah cut ke laptop baru gua preview. Nah, kemarin tuh gua ngecek lu sama, kan gua bikin sama Nope juga kan. Itu udah gua preview, seinget gua. Jadi akhirnya filenya gua hapus di handphone. Terus gua kan langsung bersihin yang dihapus. Yang recycle. Iya, hapus permanen gitu. Terus gua udek di laptop. Anjing belum gua copy ternyata. Berarti kan kesalahan itu bisa terjadi sama siapapun berarti, bukan cuman gua yang skip, yang apa. Kenapa sih kata gua sama Ridwan begini semua? Siapa tahu nggak dianya, nggak siapa tahu ini mungkin ini hikmahnya adalah dapat penonton yang banyak. Amin. Siapa tahu kan. Kita Allah mah nggak tidur lah. Pasti ngelihat ini effortnya udah gede banget nih orang berdua gitu. Dikasihlah penonton banyak. Jadi Allah ngirim buzzer sama bot. Dia ciptain tuh akun-akun, email-email. Aduh. Kocak banget emang dah konten nih. Capek. Tapi serius lah, gue kemarin yang kedua tuh sebenarnya kan nggak serius juga kan. Iya. Ngobrol ya karena udah males juga, udah bete, filenya nggak ada lagi, ngobrol sejam gitu. Jadinya Ngulang, semaunya, akhirnya semaunya. Kalau yang pertama masih mending ada poinnya lah.
meskipun nggak banyak gitu. Nah sekarang gue pengennya yang agak serius aja. Ya udah. Kemarin gue baru ngobrol sama kenapa dipindahin? Gak apa-apa, gue sebel aja dia rada deketan kemarin. Gak jelas ya. Random banget. Nah ada orang nih, harusnya kan bisa ngecek kamera. Reja. Jadi kemarin gue habis bikin konten sama Kang Soleh Solihun. Ya. Ngomongin tentang persiapan gue dan dia tuh beda banget gitu. Gue yang sangat mempersiapkan textbook, maksudnya scripted. Buat stand up. Scripted, dan dia yang seliar itulah gitu. Nah kalau lu sendiri persiapan menuju show atau stand up gitu, gue serius nih nanya. Iya. Berusaha mengulik biar yang nonton tuh enggak. Ya, tapi apa sih ini orang gitu. Ya kalau misalnya Kang Soleh kayak Bintang siapa lu tanya kan enak. Kalau serius ya gua siapa juga yang mau. Ya justru itu karena lu bukan siapa-siapa. Jadi orang nilai kok dia serius amat nyiapinnya gitu. Atau kalau lu nyiapin yang nggak serius, orang bisa punya kesimpulan pantas segitu-gitu aja. Iya bener. Gitu. Bagus lu emang. Jadi gue mau tahu kalau seorang Yuda Brajamusti, karena gue juga nggak pernah nonton lu live kayaknya seumur hidup, belum pernah kayaknya. Ya. Kecuali di bukannya stand up Indo, tapi kan bukan stand up. Iya betul. Lebih ya segmented aja gitu, misalnya situasional. Kenapa diberesin? Kayak gue gendutan dah. Perut gue nyesek banget. Enggak, baju lu kecilian. Kecelian. Ya. Persiapan. Kalau dulu gue juga gituan. Dulu tuh kapan? Sampai 2000 sampai kapan ya? Aduh, gue juga lupa dah sampai kapan. Ya dari setelah lu suci 8 aja lah sampai sekarang. Kalau suci 8 gue sekarang udah poin per poin, udah pointernya doang yang gue catet. Kalau dulu tuh gue textbook juga nulisnya sampai kalau gue tuh nyusunnya gini, kalau nulis kayak buat show gitu, kayak kemarin yang gue ngegerendeng itu gue tulis semua satu set tuh. Nah gitu ada ngangguknya kan enak, kelihatan ada responnya. Gue nulisnya itu rapi gitu, maksudnya satu set keseluruhan kata per kata. Tapi ntar gue saring lagi jadi poin per poin gitu untuk gue ngingetnya gampang. Cuma kalau misalnya makin kemari. Kemana? Ke sini nih. Kalau apaan sih tadi gue lagi ngomong apa sih? Gua juga dari tadi nungguin. Lu mau beloknya kemana sih? Kagak gitu. belok. Lu kayak orang di kunci stang. Kayak muternya tuh di situ aja. Kemana sih mau majunya ini? Jadi lu sekarang lebih ke poin. Ya sekarang. Tapi materi atau jokesnya ditulisnya tuh beneran ditulis sebelum tampil atau gue ya udah ada poinnya ini ketemu lucu. Iya, udah ada poinnya. Udah nggak gue tulis kayak dulu. Kayak tag tambahannya tuh nggak disiapin tuh. Ya nanti aja lah gitu. Maksudnya? Kan kalau teori stand up kan ada setup, Betul. punchline, ada tambahannya tuh, tag gitu. Ada beberapa yang gue tulis juga, ada yang enggak. Kayak kemarin gue AA Brajamusti itu bahkan ngebleng-ngeblengnya gue tulis. Oh. Bom slide-nya gue siapin gitu. Cuma kalau stand up kayaknya gue udah lama juga nggak sedetail itu. Iya. Ada juga kemarin gue ngobrol sama G Pamungkas. Jadi kalau dia secara proses penulisan materi sangat tertata kata per kata, tapi pas udah tampil dia lupain tuh. Betul. Ya benar. Pernah juga begitu gue. Ya, berarti kalau kalau apa yang orang lakuin pernah lah gue. Nah maksudnya sekarang tuh sekarang tapi lagi poin per poin. Per poin. Iya. Cuman kalau lu sendiri lebih nyaman mana caranya? Lebih nyaman ya yang sekarang lagi nyaman ya gue lakuin. Per poin berarti ya. Kalau dulu secara nyaman. hasil menurut lu lebih efektif yang mana? Atau lebih asik yang mana? Kalau dulu tuh rapih gitu, maksudnya secara struktur tuh gue bisa ngebawainnya ya rapi, setupnya ini, punchline-nya ini. Kalau misalnya gue nambahin punchline tag-nya seperti ini, nah kalau sekarang tuh gue bisa lebih situasional. Kalau dulu tuh kan gue jadi panik gitu kalau misalnya ternyata situasinya tidak sesuai. Ya jokesnya ternyata tidak bekerja, terus gue tidak nyiapin banyak plan. Kalau misalnya ada sesuatu di panggung tuh gue bingung, bego gitu. Nah kalau sekarang tuh
Karena ya itu akhirnya gue latih di open mic untuk pakai poin per poin. Jadi gue tahu intinya. Kalau misalnya ada apa-apa di panggung juga gue jadi lebih Fleksibel. Iya, lebih fleksibel. Iya. Ngelatih itunya sih ternyata menurut gue. Kalau dari segi pembuatan materi, lu banyak nyari lucunya atau nyari keresahannya? Buat apa? Buat stand up. Iya, kalau buat stand up. Buat stand up keresahannya banget. Gue bahkan misalnya ada materi yang gue udah nggak resah udah susah tuh gue Walaupun bawain. ini pernah lucu banget. Iya, udah susah banget, dilalerin gue. Mandi lu gue jadi padahal. Resah, gue nyari resahnya. Kan ada komik-komik yang penting gue tahu lucunya dulu nih. Enggak, Baru gue bikin biar deket sama gue. gue justru kalau gue nggak dapet emosinya kagak ada lucu-lucunya, Wan. Menurut gue sekarang nih. Jadi gue harus emosi dulu sama sesuatu, baru udah. Jadi di otak gue tuh udah apa ya, kayak cabang-cabangin sendiri gitu. Kalau gue udah dapet emosinya, kalau nggak dapet, wah kosong. Gitu. Lebih ke ini berarti emosinya marah atau variatif aja? Variatif. Yang happy-happy ada? Dikit sih, tapi banyakan yang marah emang. Yang sedih? Nggak, sedih banyak, ada, bukan nggak banyak. Sedihnya tuh beneran miris berarti? Iya. Atau sedih? Ngegerendeng itu banyak mirisnya. Kayak Dibanding yang merasa tidak beruntung dibanding Iya, orang lain. iya. Oh iya. Kalau yang sedih apa ya istilahnya? Kelam gitu. Itu. Ada nggak? Itu. Kelam kayak apa misalnya? Ditinggal orang tua, Ada tapi nggak banyak ditinggal sih. merit. Nah itu, di Ngegerendeng tuh. Oh, Di Ngegerendeng tuh banyak banget di show gue yang kemarin itu banyak ngebahas soal yaitu gua apa sih namanya waktu itu tuh gua dapet pertanda kalau gue disuruh nikah, disuruh kawin gitu. Jadi gue dapet banyak mimpi itu kocak juga sih. mimpi disuruh kawin. Mimpi disuruh kawin. Sama siapa? Yang itu dia, yang nggak ada di mimpi itu, gue nggak dikasih lihat mempelai wanitanya gitu kan. Yang nyuruh kawin? Yang nggak ngerti, pokoknya di mimpi itu gue kayak mimpinya tuh berapa kali berturut-turut tuh nikah gitu. Tapi gue nggak dikasih lihat mempelai wanitanya di mimpi itu. Terus gue ngerasa apa ini kayak pertanda gitu kali gue disuruh kawin gitu, gue disuruh nyari jodoh. Terus tiba-tiba makin banyak petunjuk-petunjuk tuh, tiba-tiba ada teman lama yang nongol gitu, yang datang terus makin deket. Kayak gitu-gitu ternyata ujung-ujungnya ngilang. Bukan petunjuk ini mah gitu-gitu. Oh, gebetan lama. Iya. Enggak, iya gebetan lama. Kayak gitu-gitu lah pokoknya. Iya. Nah, kalau yang sekarang lagi dibuat lebih banyak apa kan udah nikah. Ya. Misalnya Itu udah juga sama. tidak punya masalah sama percintaan atau masih? Enggak sih. Cuma ya sama, tetap gua cari bukan cari sih, memang gue ceritakan keresahan yang lagi gua rasakan. Gitu. Kayak kemarin gua mau mungkin persiapan nikah gitu. Itu kan Ribetnya. iya, pusingnya kayak gimana. Ya itu yang pengen gue ceritain sih. Gimana sih cara ngolah keresahan yang bener-bener resah? Hah? Gua termasuk orang yang nggak bisa atau nggak segampang itu. Justru kalau premisnya gua beneran kesel gitu, sesuatu yang pengen banget gua omongin tuh malah nggak kemana-mana tuh materi tuh gitu. Apa ya misalnya keresahan gue apa yang lagi gue rasain, kayak misalnya keresahan gue yang kayak gue tuh bahkan sampai kalau udah yang waktu show kemarin itu saking gue resahnya punchline itu bukan yang twist gitu emang. Ya, akhirnya kan tipikalnya Jujur aja. maksudnya emang inian dari gua aja. Maksud gua kayak yang kemarin gua tuh sampai pernah di tahap akhirnya gua follow akun Ta'aruf di Instagram gitu. Terus gua ngeliat namanya di Ta'aruf kan, kita pengen nyari jodoh kan. Gua ngeliat postingannya cuma pada kocak-kocak nih, cewek, ada postingannya cewek terus mukanya ditutupin emoticon. Terus kan di bawahnya tuh ada biodata sama CV gitu istilahnya tuh. Ditulis ciri-ciri fisik sama dengan dipoto. Nggak, lu maksud gua kan foto lu aja kan mukanya emoticon kan. Kenapa lu bilang sama ciri-ciri fisik sama dengan dipoto? Emang muka lu emoticon beneran? Yang kayak gitu-gitu doang maksudnya emang. Nah, abis nemu itu diapain?
cara ngolahnya. Di what if tetap pakai teori kayak di what if kayak kayak kebayang nggak sih lu kalau misalnya ini beneran gua nikahin, gua kenalin ke lu semua, ternyata bini gua mukanya gini gitu. Kayak di what if sama sih sebenarnya, ditaruh teori-teori juga, cuma lebih apa ya namanya? Lebih tebel di depannya kalau menurut gue. Jadi belakang-belakangnya tuh nggak main banyak twist gitu. Kalau lu. Iya kalau gue. Nah, biasanya dari satu permasalahan itu bisa jadi berapa lama durasinya? Nah itu tergantung. Misalnya satu pembahasan kan biasa ya, kalau gue tuh nulis banyak dulu tuh. Nanti tinggal ini yang ini nggak penting, ini yang nggak penting, ini nggak penting gitu. Tinggal di trim. Jadi beda-beda sih menurut gue satu pembahasan. Ada yang bisa jadi bahkan ada satu pembahasan yang kemarin tuh jadi topik intinya gitu. Jadi ada sekitar kayaknya 30 menitan ada deh. Satu pembahasan? Satu pembahasan. Tentang itu juga, tentang relationship juga? Iya, tentang cewek. Bisa ya bikin materi 30 menit ya? Bisa ya kita ngobrol serius gini ya. Oh kan biar ada intisarinya. Iya, jadi bener. gitu, buat teman-teman yang sekarang lagi mau mulai belajar stand up comedy, kalian kalau belum bisa banyak hal gitu, nggak usah sok menilai komik dulu gitu. Emang ada yang kayak gitu-gitu? Banyak kalau di YouTube gitu. Sebenarnya mungkin karena nonton apa gitu. Iya. Ngerti, ini ketebak nih Oh punchline-nya. iya, gitu. tahu. Gitu-gitu. Tapi harus tahu juga bahwa Yuda pun yang udah semengerti ini, ya masih gini-gini aja. Bener. Jadi Betul. malu gitu kalau sok-sok tahu tapi ya lalu gitu. Ya enggak? Bagus poin lu ya. Ngehe. Intisarinya bagus ya. Ngincer poinnya. Tapi beda banget perlakuan itu sama waktu kemarin gua Abra Jemusti. Dan Abra Jemusti waktu konten yang di Instagram tahun lalu pun juga beda juga. Respon netizen. Bukan ininya. Pola Iya, menulis. pola penulisannya. Kalau kayak yang waktu di Abra Jemusti yang tahun kemarin, itu karena di Instagram lagi rame-ramenya orang konten monolog. Nah, itu akhirnya ngincernya apa ya, mainannya tuh banyak di pressingnya kayaknya, penekanan lu tuh di gregetan. Iya, gitu. Kayak gitu-gitunya sebenarnya. Terus kalau misalnya yang kemarin di stand up Indo, gue banyak main Tolol. iya, banyak main tolol. Banyak main Udah, gue salah, gue belibet, gue ngeblank gitu. Ditambah lagi kan gimmick juga yang baju-baju, orang-orang pada ngirim baju aneh-aneh. Cuma kemarin kalau di Abra mesti gue banyak banget ngandelinnya wordplay udah. Iya. Iya kan, yang kayak gitu-gitu doang. Banyak kok kata-kata yang gue nggak nyangka itu bisa keluar dari lu gitu. Kayak gitu-gitu dari. Berarti emang karena kalau gue nonton yang bukannya stand up Indo, ya langsung kerasa, oh ternyata dipikirin ya materinya gitu, bukan cuman yang ngandelin situasional. Ya 7 menit disuruh berdiri di sini masa kagak dipikirin, Wan. Iya kan. Kan kepikiran gua kalau kagak kena mah. Ya kan siapa tahu gitu, gue udah menemukan karakternya, penonton juga udah ngerti gue kayak gini, gue gini-gini lucu nih gitu. Enggak. Ternyata tetep. ada juga materi-materi yang kayak misalnya pesan moralnya itu kan bermain kata-kata banget kan. Iya benar. Jadi gue ngerasa oh ini mah dipikirin karena kalau sekali nemu nggak mungkin bisa dapet kayak gitu tuh. Gitu. Betul. Keren lah lu kalau untuk 7 menitan mah. Setan lo emang lu. Kalau kerjaan stand up masih ada nggak nih? Stand up masih ada. Sebulan sekali mah ada lah. Di acara apa? Jadi macam-macam lah. Ada aja yang ngundang pokoknya. Perusahaan? Ya perusahaan ada kadang-kadang. Virtual? Buat konten, buat apalah macam-macam. Buat di kampus biasanya juga ada. Nah kendala lu kalau tampil di masa-masa seperti ini ada nggak? Atau sama aja? Nggak ada sih, enak-enak aja gue, fine-fine aja. Karena nggak ini kali ya. Nggak sering? Iya, karena nggak sering. Kalau sering masih sering ketemu juga tantangannya. Bener, soalnya. iya, karena takutnya IO-nya sama kan. Kalau gue ya nggak ada, santai aja, nikmatin aja. Iya, kadang gue sirik itu sama komik-komik yang... Ya enggak, jangan kenapa sirik sama komik-komik yang jobnya jarang. Sirik lah. Ya kenapa sirik? Berarti kesempatan untuk ngebomnya jarang. Bener. Iya kan, gue tuh bisa cepet banget. Anjing baru kemarin pecah, sekarang udah enggak gitu. Jadi
drastis banget. Itu gue ngerasain pas Turun pas, naiknya. pas kemarin, pas Abraja Musti kan hit and miss juga kan. Iya. Hari ini bisa lagi pecah banget gitu, tiba-tiba besok kosong gitu. Gue ngerasain sih ininya. Iya, adrenalinnya tuh kayak, aduh gue mau happy mau enggak ya. Iya. Akhirnya sekarang jadi makin bodo amat. Ya udahlah, gue happy ada yang muji ya udah gitu. Gue jelek ada yang nyela ya udah Iya, gitu. iya, iya. Makanya gue sirik gitu kalau komika yang karena balik ke zaman dulu kan kita job juga Mm. ya sebulan sekali Metro TV Betul, atau betul. Kompas TV Iya. gitu. Persiapannya tuh bisa 3 minggu, 2 minggu. Misalnya Iya, sekarang tampil nih, aduh materi habis lagi, bikin lagi siapa tahu bulan depan dipanggil gitu. Kalau sekarang tuh udah nggak bisa Iya, gitu. Kayak aduh habis on air tadi di YouTube, besok sama lah materinya. Benar, benar. Nah itu makanya gue akhirnya ngebantu teman-teman yang sibuk nggak ada kesempatan nulis ya. Apalagi yang sekarang tuh lagi rame buat di korporat tuh buat minta petingginya minta di roasting, minta di tolong di apa ini perusahaannya dipuji-puji, diangkat-angkat, dijilat-jilat lah gitu. Kayak gitu-gitu kan. Lu bikin juga materi roasting berarti? Kenapa? Bikin materi roasting juga? Buat nulis mah bikin. Buat teman-teman yang butuh ya bikin. Siapa yang order biasanya? Kiki? Ya ada lah pokoknya teman-teman banyak lah. Koko? Kuku? Masa kakak? Kakak, emang kakak. Sudah bikin roasting Ronaldinho gue. Roasting, karena gua juga Aturan ke Bim-Bim dulu tadi ya. Iya, gua kan ngiranya kakak Slay. Iya, Masa dia mau roasting, kan dia pro pemerintah. Bener. Kenapa jadi Ronaldinho? Tapi ya gua lewatin aja niatnya nih. Tapi kan kenapa lu bahas? Kepikiran. Iya, udah gua lewatin Kayaknya gue padahal. jauh banget ke kakak sono gitu. Dan nggak nyambung juga sebenarnya. Yuk. Karena gua pun kadang memang ngerasa nggak sempet untuk bikin materi sesuai dengan request. Betul. Hasilnya karena gua juga nggak mau pusing, nggak mau capek, banyak kerjaan yang ditolak. Gara-gara minta materi baru nih, gue sementara waktu nggak kejar nih, udah deh nggak usah deh. Gitu. Betul. Dan gue sangat membutuhkan sebenarnya komik-komik yang bisa mau berdamai bahwa gue nggak selamanya harus tampil ya, gue bisa juga nih bantuin teman-teman dapat uang juga gitu. Ya banyak juga kan di Bogor. Nggak ada, semuanya mau tampil kan. No comment lah. Nggak ada, jauh dan rumahnya juga jauh gitu, sama standarnya juga. Iya, gue tuh membutuhkan sebenarnya komik-komik yang sadar bahwa ada posisi, ada kerjaan yang tidak harus selalu di depan gitu. Betul. Karena kan emang kalau bertarungnya semuanya pengen ke depan, ya bisa, tapi akan sangat keras sekali pertarungan ini. Betul. Gitu. Ya sadar diri juga. Gua kalau nggak juara suci dan nggak banyak kerjaan, misalnya gua ya masih komik dulu sebelum ikut suci, mungkin gue juga mau nulis-nulisin materi buat orang, ngejualin ke Tokped gitu, mau gua. Enggak, kenapa ke Tokped? Ya siapa tahu ada yang mau. Ya tapi kenapa ke Tokped? Nggak usah, nggak ada. Ada yang butuh materi nggak nih? Nggak ada di Shopee adanya. Jangan, kalau Shopee ntar salah kirim. Oh. Yang dikirim materinya, kok gini sih? Cuma materinya Kang Dede. Salah. Iya. Materi ternyata. Bener, kalau gue punya banyak waktu, karena gue seneng nulis materi sebenarnya. Betul. Seneng banget. Berasa. Nulis materi apapun dijadiin jokes, tapi kan karena gue juga harus tampil nih gitu. Dan nggak bisa sembarangan materi yang random gitu, apalagi di corporate segala macam. Butuh gue. Setahu lu siapa lagi selain lu di Jakarta? Nggak tahu gue. Karena gue juga ngerjain itu kan awalnya memang dari ya teman ke teman aja. Siapa tahu ada yang butuh pembuatan materi. Ya nggak, ya silakan. Yang mau jadi komik butuh 3 menit, 5 menit. Ya udah. Di WhatsApp aja. Ke lu. Ya boleh. Ada beda harganya nggak? Apa? Misalnya lu kan udah punya harga sendiri nih. Kalau komik yang terkenal mau tampil di corporate, atau komik yang mau tampil di TV, atau komik biasa aja yang pengen tampil aja gitu. Sejauh ini sih harganya sama nggak? Sejauh ini beda, sejauh ini. Lu juga ngukur ya? Iya. Oh ini tampil buat TV ya paling segini budgetnya gitu. Oh ini buat corporate mah masa segini gitu. Ada yang waktu itu yang order buat
buat pilot. Buat pilot project, bukan buat Pilot. Iya, bukan buat Pilot mah pulpen. ya Kapten Vincent juga. Bukan buat Pilot ini. mah band. Iya bener. Gimana lagunya ya? Eh, Copyright, nggak usah. dan nggak akan mirip juga suara gua sebenarnya. Iya sih. Pilot. Iya, buat pilot doang, buat pilot project, tapi dia udah ngorder ke gue, gak tega juga. Dia pilot berapa sih paling sedapat-dapatnya? 1 juta. Paling gue juga nggak tega juga jadi. Ya gitu-gitu, udahlah nggak usah gitu. Dulu gua waktu ngerasain itu tuh bikin yang roasting Trans TV. Oh ya, yang viral juga lu itu. Iya, itu tim Raffi Ahmad. penulisnya Dani Beler sama Fajar Warmit. Berdua. Nah iya kayak gitulah kira-kira. Cuma kan ya Apa? tidak lanjut. Oh iya benar. Tidak oke lah gitu. Apanya tidak oke? Ya oke lah. Ah? Oke kan, tapi secara karir lumayan naikin juga kan itu. Iya, Ya, iya dong. Yang nggak oke apanya? yang tidak kelihatan di kamera. Ya udah, nggak usah dibahas. Iya, dan itu udah nggak pernah lagi tuh. Dulu sempat juga pengen gitu kalau ada corporate untuk memberikan nilai lebih, kan enaknya kita punya materi yang lokal, konten. Betul. Misalnya Bank Mandiri, gue pengen nih punya jokes Bank Mandiri 5 menit gitu. Ya. Sementara kan waktu nggak ada gitu. Nah, gue butuh tuh, gue calling biasanya Dani Beler, waktu itu sama Fajar Nugra juga sempat mau gitu. Oh mau dia. Iya, awalnya lama-lama nggak jadi. Karena? Nggak tahu, karena mungkin nggak kekejar juga mereka bikin materinya, punya kesibukan lain. Sama itu, guanya juga kadang mikir, aduh gua butuhnya cepet lagi gitu. Jadi kalau jadinya H-1, ini bisa gua badanin nggak ya gitu juga. Iya. Betul. Makanya butuh tenaga pembuat materi yang profesional gitu, yang Ya itu oke, lu order, Beler udah. bikin gua gitu. Beler. Ya kan udah jadi YouTuber. Hmm. YouTube-nya udah mau 10.000, bisa swipe up YouTube-nya sekarang. Enggak. Aduh. Iya, makanya balik lagi butuh tenaga profesional writer. Tapi nggak tahu ya, kayaknya profesi ini tuh di Indonesia kayaknya masih ini banget, kayaknya masih Tabu. masih tabu banget gitu. Jadi kayaknya belum bisa untuk kesebut, untuk diceritain kayak gitu kayaknya belum banyak gitu. Makanya gue juga belum banyak yang tahu. Gua rasa Beler aja, makanya gue baru tahu ceritanya dari lu kan. Beler, Fajar Warmi, ternyata tim penulis lu. Yang kita tahu kan paling Awe, Gilbas, Bene dulu yang di 11-12, Panji. Yang kayak gitu-gitu aja, maksudnya yang sisanya kita nggak tahu nih. Kayaknya gue rasa sebenarnya mah ada gitu orang-orang di belakang layar. Tidak ada yang profesional. Belum ada yang profesional. Ada yang mungkin secara pertemanan aja. Nah, iya. Gua kenal lu, gua hire lu, gua bayar lu. Oh, kayaknya segini nih gitu. Ya gua awalnya kan juga dari situ juga, cuma mulut ke mulut kan akhirnya. Ciuman. Iya, orang pada ciuman. Makin kiamat mau deket kayaknya dah. Kenapa jadi? Orang makin banyak. Cek dulu. Gila aman. Aman. Respect nih 2 potongan aman nih. Aman. Masih ada sisa 10 jam lagi. memori Bagus. gua. Ayo kita habisin. Jangan. Ngeditnya pusing. Mana udah nggak ada lampu nih sekarang. Mau pindah apa kantor ya? Lampu dikeluarin. Lampu pada kemana ya? Pada hilang semua lu properti ini. Kocak ya. Iya gitulah pokoknya. Tenaga profesional penulis yang punya standar pembuatan materinya udah ngerti nih. Pasar tuh sukanya gini gitu. Jangan juga ini ngandelin orang yang memang nggak pernah terjun langsung ke industrinya gitu. Betul. Kadang ada orang nulis bagus tulisannya gitu, tapi mungkin dia di komunitas ya komik komunitas aja, belum sering tampil di TV, belum pernah corporate, belum show gitu. Jadi jokes lu tuh lu nggak tahu rasanya tampil di panggung berapa orang gitu. Jadi butuhnya ya memang udah jadi komika tapi sadar diri terus menjadi tim penulis. Itu sebenarnya lebih spesifik butuhnya. Karena lu laku nggak peluang itu? Laku lah. Menurut gua kayaknya bakal laku sih. Laku. Iya ibaratnya Bukan bakal laku lah pasti. budget 10% dari fee penampil
kayaknya Cukup lah. worth it lah. Worth Karena kan lu it. cuma bikin, lu nggak ngebawain juga. Tanggung jawab tetap ada di si penampil. Betul. Tapi setahu gua di Amrik tuh cukup gede juga tapi Amrik ya. ya gua males nyebut apa, lu mau nyebut apa? Gua Amerika. nyebut Amerika, nyebut US, kayaknya nggak pantas aja lidah Enggak, gua. Amrik tuh gue inget kayak kita lagi ada di zaman Sidul. Ya emang gua lahirnya di zaman Sidul, ya udah. Kenapa Baru sih? pulang dari Amrik. Kayak di Zaman-zaman Madonna. Iya, kayak zaman-zaman dulu banget Amrik gitu. Amerika udah. Ya udah, kalau di Amerika tuh kan setahu gua cukup ini juga, cukup diapresiasi juga tuh penulis-penulis kayak gitu. Iya. Cukup gede lah maksudnya ini untuk fee-nya. Coba kalau di sini emang gua belum lihat ininya Ya juga. gede lah. Lu megang satu komik aja yang secara jadwal udah agak konsisten gitu lah. Misalnya seminggu. Iya, tapi kan itu mah kuantitinya kan kalau itu. Kalau misalnya komik sebulan 10 job misalnya. Terus udah gitu gua nggak megang gua bukan cuma megang satu komik, ya lumayan banyak, tapi kan secara kuantitinya, secara kualitinya belum gitu. Secara ininya ya, fee-nya Materi ya. Iya, secara fee-nya. Secara fee-nya. Iya, Ya misalnya secara fee-nya. lu megang satu komik yang cukup terkenal lah gitu. Misalnya yang tampil sekali corporate 10 juta, lu dapat 10% sejuta. Sejuta gitu. Sebulan misalnya 4 lah, seminggu 1. 4 dapat 4 juta Dapat satu 4 juta, komik. satu komik. Ya itu secara kuantitinya kayak Udah itu gede. UMR itu. Iya, emang udah UMR. Kenapa banyak yang nggak mau ya? Maksudnya tidak terpikirkan. Nggak tahu gue juga. Gue mau loh nulisin materi. Siapa yang mau gue tulisin? Gue deh. Tapi yang tampil gue. Ya tampil gua lah. Ya lu nulisin, karena gua udah nggak sempet buat nulis materi gua. Kayaknya gue kalau udah nggak laku Gua jual materi. Karena emang gue seneng bikin materi, Iya. seneng explore. Betul. Jadi apalagi kadang gue ngerasa ada materi-materi yang tuh gue nggak bisa nih bawain materi begini, tapi gue pengen bisa nih bikinnya mah, bikinnya. tapi ngebawainnya gue nggak bisa. Iya, gitu. iya, Siapa tahu kan dilempar ke orang dia bisa bawain. Betul. Gitu. Daripada nyolong materi, Hmm. ngopi-ngopi materi komik yang udah ada di YouTube, Yeah. minta izin lewat Instagram. Bang, gue Lu izin sering ya pasti kayak gitu ya. Lu sering banget pasti kayak gitu kan. Sering, mana depannya assalamualaikum, kalau gua nggak jawab waalaikumsalam kan dosa. Assalamualaikum bang, minta izin. Gua pernah ngejurin lomba di Man berapa ya, gue lupa, di daerah Ciracas itu ada yang bawain materi lu yang Malik Ridwan apa sih yang nama-nama Ya. nama panjang lu, nama lengkap lu ini kan Malik Ridwan gitu kan. Tapi padahal nama dia bukan Ridwan. Namanya Malik. Enggak, namanya siapa gitu. Namanya siapa tapi dia bawain itu. Kan kata gue, kenapa lu bawain nama lu Ridwan tapi nama lu bukan Ridwan. Kocak banget dah. Iya, daripada seperti itu kan mending meng-hire gitu. Gue yakin kayaknya salah satu bukan tujuan ya, batu loncatan gue setelah pamor turun, kayaknya sih nulis materi stand up buat orang. Buat gua. Ya buat siapa lah. Dia udah buat gua. Kayaknya bukan cuma lu yang butuh sih kalau tulisan gue. Bagus. Gue gabung manajemen siapa sebagai Iya, boleh. penulis materi Boleh. corporate. Boleh. Iya, sama apa ya? Belajar keluar dari itu zona nyaman itu. Misalnya gue ngerasa gue nggak bisa ngebawain act out, tapi kan gue juga bikin materi act out gitu. Cuman, kalau gue yang bawa kayaknya ngelucu banget nih gitu. Tapi kalau orang yang dari fisik udah kayak misalnya yang bawainnya Babe Cabita mah cocok nih gitu. Pengen mengeksplor itu. Nah, lu pernah nulis materi susah apa temanya yang requestan itu? Wah, kalau anjing nih gua. Kalau dari tema sih enggak. Jadi waktu itu tuh gue pernah nulisin materi buat korporat, yaitu ngeroast. Jadi apa sih? Requestnya itu dari panitianya ngerosting petinggi perusahaannya, tapi pas gua googling si petinggi perusahaan itu ternyata lagi terlilit kasus korupsi. Ya itu maksudnya, ya apa yang mau di roasting gitu, bukan gak enak lagi. Akhirnya pas udah di hari H baru dikabarin jangan ngerosting deh gitu kalau bisa. Ya kemarin lu yang request. Kayak gitu-gitunya paling. Itu yang susah ya.
Kalau gue ngerasa kayaknya semua materi susah. Susahnya? Karena kalau udah di request tuh, pertama bukan sesuatu yang pengen gue omongin, itu udah susah tuh. Betul. Misalnya, Betul. ya gitu. Misalnya gue harus nyari, harus memilih mana yang cocok sama gue atau gue punya pengalamannya itu kan jadi makin panjang lagi. Iya, Perjalanan untuk nyampe satu premis Iya. gitu yang bisa dibawain tuh panjang banget. Ya itu makanya kalau gue biasanya treatmentnya kalau nggak ketemu ya entah video call entah voice note gitu, apa yang mau lu bawain gitu, lu ceritanya kayak apa, mentahnya memang gue minta plek-plekan mentahnya dari orangnya. Itu kalau yang bukan roasting, kalau emang materinya stand up. Nah cuma kesulitannya kalau gue pernah ngalamin misalnya gue nulisin lu sama Kang Jui deh, yang secara misalnya delivery beda, pola jokesnya beda. Nah gue pernah ketukar tuh. Jadi gue harusnya nulisin buat lu, tapi pola jokesnya itu polanya Kang Jui semua. Jadi akhirnya gue rombak lagi dari awal. Wah ini bukan Ridwan Remin, ini mah Kang Jui banget gitu. Udah nyusun satu set 20 menit, rombak lagi dari awal. Tapi emang sampai segitunya ya, sampai harus sesuai banget sama gayanya si komik ya. Ya kalau gue iya, karena pola jokesnya kan udah beda. Pola jokesnya nih yang biasa dibawain beda banget nih dua orang ini misalnya. Jadi ya mau nggak mau rombak semua ya. Kalau waktu roasting itu gue yang sama Beler atau yang beberapa corporate juga sama Beler, butuhnya tuh gue cuman yang penting udah ada setup punchline aja. Oh, Gimana ya. cara bawainnya biar nanti gue rombak sendiri. Makanya Ada juga jokes yang pola-polanya yang kayak gitu, yang lebih generik, menurut gue yang lebih general. Jadi emang ini gue lempar, gue nggak perlu ngebayangin ini dia bawainnya gimana. Jadi emang ya ntar dia yang nyesuaiin aja dari tulisannya gitu. Nah tapi ada beberapa jokes yang ini dia banget nih jokesnya, emang nggak bisa ditempel di orang lain gitu. Jadi ada tuh yang kayak gitu-gitu. Gue suka ketuker gue kadang-kadang. makanya gue butuhnya tuh nggak bisa yang H-1. Makanya kan gue butuh ngerombak dulu, butuh ngapalin juga gitu. Belum ngoreksi, ini beneran lucu nggak sih? Iya Gitu. bener. Itu sih. Gue kadang-kadang juga kalau nulisin, aduh ini cocok apa enggak nih dia gitu. Kadang-kadang gue suka apa sih namanya? Suka minder juga sebenarnya, Wan. Gue inget dulu dibikinin sama Dani Beler materi sales. Sales nugget. Ya. Jadi perusahaan nugget, nah yang ngumpul tuh sales. Gue minta bikinin materi. Dia pokoknya yang penting mind mappingnya banyak gitu. Misalnya keluar banyak istilah-istilah tentang si perusahaan itu yang mungkin gue nggak sempet nyari, gue nggak apa. Keluar tuh ada alfabet huruf gitu. Orang kaya doang makanannya gitu. Nah, butuhnya gitu doang sebenarnya. Ya. Tinggal dikemanainnya, ya nanti sama gue aja. Ya. Betul. Gitu Ada kan juga hurufnya sih. kalau huruf Latin, kalau huruf hijaiyah Betul, gimana gitu. Ada komik yang requestnya kayak gitu juga ada. Yang mintanya kayak gitu. Jadi dia nggak sempat buat nge-mind map kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya yang gue butuh tuh, mainan-mainan. bahkan gue butuhnya untuk materi stand up gue, misalnya kalau gue minta ke orang atau kombut gitu, gue butuhnya bukan jokes yang jadi, gue cuma butuh di googlingin gitu data-datanya, terus kira-kira kalau secara standar lu nih sebagai stand up komedian, menurut lu mana fakta yang menarik untuk dibahas gitu. Jadi langkah-langkah awalnya itu yang gue butuh dipegang sama orang gitu. Sisanya dari segi jokesnya diginiin, nanti bawainnya gini, itu bisa gue sendiri sebenarnya. Karena capek loh, misalnya milih ngomongin sepak bola deh gitu, ngomongin Manchester United. Tuh gue harus nyari tahu dari depan ke belakang nih pemainnya, nomor punggungnya, terus bentuk fisiknya, harus milih yang mana nih yang kulit hitam bisa diledek gitu kan. Agak susah. Sementara ya gue butuhnya lu cari tahu mana, terus yang mana nih yang bisa gue olah, kenapa dia bisa diolah gitu. Coba tipis-tipis jokesnya gimana gitu. Oh ya bisa nih gitu. Asli ya, itu tuh gue pernah dapet klien. Ya klien. Tai bahasanya. Ya masa ya kan bener sih. partner kerja. Iya. Lu ngobrol sama gue tuh harus sesuai. Klien dia nge-request misalnya temanya hari ini. Apa hari ini? Misalnya apa ya? Misalnya ya apalah, pokoknya anggaplah si daun jambu misalnya temanya, dia pengen jambu apa? Dia pengen ngomongin jambu monyet. Dia mau ngomongin jambu, misal daun jambu. Terus dia minta
mind mapnya, dia minta poin-poinnya gitu. Sebanyak-banyaknya dia minta. Misalnya yang bisa gua pecahin gitu, yang bisa gua cabang-cabangin. Pas udah gua kirim, itu jokesnya nggak ada yang kepake sama sekali dari gua. Tapi dia tetap profesional, tetap bayar. Terus yang gua tanya dong, maksudnya yang ngapain lu bayar full tapi jokes dari gua nggak ada yang lu pakai gitu. Maksudnya guanya yang ngerasa minder gitu. Nggak usah gitu, jadi nggak usah, ya udahlah nggak usah lu bayar gitu. Nah tapi dia ngejelasin, maksudnya ya ini karena ngebantunya adalah berarti gua nggak harus ngabisin waktu untuk nyabangin ke sini gitu. Jadi gue bisa nyabangin yang lain gitu. Jadi nggak harus semuanya jadinya dia cabangin gitu. Nggak ngabisin waktu lah. Tadi gue udah ngomong belum sih? Udah. Lu masih di kunci stang ya? Balikin dulu nih. Tuh, otak gue mulai panas. Iya, karena di stand up comedy gue sadar waktu, tenaga, pikiran tuh mahal, ada duitnya gitu. Parah. Itu ada harganya gitu. Parah. Makanya kita stand up 10 menit, Yes. 15 menit, 20 menit gitu. Ngerasanya sebentar banget sih. Diminta setengah jam aja sampai nggak bisa, 20 menit mulu gitu. Ya kan untuk 20 menit itu banyak waktu yang kita habiskan juga. Bener banget, parah. Gitu ya, kalau mau yang lama golek lah gitu. Iya. Akhirnya jangan stand up komedian. Golek kan bisa sampai subuh tuh. Dia bisa banget, bener dah. Iya, kalau belum ada yang surupan belum. Iya, nah kalau stand up ya memang porsinya seperti itu. Tampilnya nggak bisa, kalau lama ya di show gitu. Kalau gigs ya memang terbatas sekali gitu. Bener. Sepakat Iya. gue. Balik lagi, kalau menjadi stand up comedian tuh peluangnya juga bukan cuman sebagai penampil di era seperti ini. Ya. Karena komiknya juga yang terkenal udah makin banyak. Betul. Yang sibuk makin banyak gitu. Sementara kan progres bikin materi tuh kita sama-sama tahu nggak bisa cepet gitu. Komik-komik yang lu tonton di TV, di YouTube, dimanapun sekarang, ya mereka bisa menuai hasilnya sekarang setelah proses perjuangan bertahun-tahun. kapan tahu gitu itu nanem. Nah sekarang dia untuk mempertahankan posisinya itu kan dia nggak punya banyak waktu kan. Makanya butuhlah tim-tim kecil-kecil itu ngehandle semuanya. Betul banget. Gitu. Bener, parah. Makanya gue udah siap banget nih kalau udah nggak ada kerjaan. Ya, tapi kan masih banyak kan. Apa? Ya ini kerjaan lu jadi stand up comedian masih banyak kan. Masih. Ya udah, masih aman berarti posisi gua. Karena kalau lu nulis, posisi gua terancam kan. Ya enggak, kan gayanya beda. Betul sih. Gayanya beda. Balik lagi, Iya, gayanya semua ada pasar. Bener, gayanya beda, cuma komik-komik yang ngelihatnya ke lu pasti jadinya. Ke gua dulu. Iya. Kalau buat gua kayaknya harganya nggak cocok. Ya, ya. iya, Ya baru udah. ke gua. Jadi nomor 2 juga susah emang hidup. Gua gara-gara pandemi ngerasain banyak panggung aneh. Nggak aneh sih, kayak beda aja. Salah satunya virtual. Itu kan udah aneh juga Benar, kan. benar. Dibanding kita yang sebelumnya tampil gitu. Terus kayak besok ada gue stand up on the bus. Oh ya. Family. Ya. Gua kayaknya nerima itu karena pengen tahu sih. Vibe-nya. Iya, pengen tahu rasanya stand up di bus. Ya. Mudah-mudahan lucu kan, karena kalau enggak kan nggak ada bedanya gua sama yang keluar dari penjara. Betul. Ngoceh-ngoceh di bus, dapat duit. Benar. Iya. Iya, nah kalau lu sendiri selama pandemi ini ngerasain nggak perbedaan kayak gitu? Ya virtual aja. Yang Ini stand up for ghost, nyobain nggak? Enggak, itu gua enggak. Koi. Enggak. Gue ditawarin, nggak mau gua. Gua enggak, belum ditawarin. Oh. Coba kalau yang bus itu sempet awal-awal pandemi kemarin tuh sempat ada yang nawarin ke gua juga, tapi bukan MLI, maksudnya emang perusahaan busnya. MLM. Bukan. Aduh. Jadi sempat ada perusahaan bus nawarin ke gua untuk bikin konsep kayak gitu. Tapi gua nggak mau karena pertama kayaknya terlalu aneh. Kedua budgetnya juga aneh gitu. Budgetnya ini kan, seongkos. Iya, seongkos bener. Emang bener kalau itu waktu itu gua. Jadi gua enggak deh kayaknya. Nggak berani ngambil resiko. Ternyata MLI ngambil kan. Ada, maksudnya
dengan konsep yang kayaknya mirip-mirip sama yang Kalau di Bandung pernah tuh si Gusman, Oh iya benar. Kunz Iya itu. betul. Tapi gue juga inget tuh. rame sih, maksudnya tuh ada musik, ada apa gitu. Konsepnya kayaknya sih mirip-mirip gitu ya. Makanya karena gue udah pernah lihat konsepnya, oh dan ada penontonnya juga, ya udahlah stand up aja, cuman agak goyang-goyang gitu. Iya, Jadi bener. setiap detik tuh act out. Nggak bisa full verbal tuh gue di bus. Oke, act out terus nih gue. Dan akhirnya gara-gara panggungnya berbeda, cara membuat materi juga sekarang gue berbeda. Oh iya? Iya. Berubah? Iya, bukan caranya ya, misalnya ya materi yang gue hasilkan pun beda sama sebelum pandemi. Secara polanya juga berubah nggak sih kalau lu? Iya, verbalnya tuh banyak yang verbal banget, yang memang standarnya tuh untuk Zoom sebenarnya. Jadi lu nonton Ya. dengan koneksi yang mungkin tidak stabil, dengan yang cuman lu ngelihat masternya apa? Jadi apaan? Ini Kagak, udah. liatin Udah, masih udah. ngerekam nggak? Aman. Oh, aman. Ya. Ya gitu. Jadi kayak mana tuh tadi? Nggak tahu, gue juga nggak inget lagi lu. Oh iya, jadi Nggak denger gue. Lu ngomong apa dari awal, gue nggak denger tahu lu ngomong apa dari ya? apa nih? Outputnya berubah, Betul. pokoknya gitu. Ya. Kebutuhannya untuk dinikmati di Zoom. Jadi jokesnya tuh kalau lu nonton di Zoom, lu masih bisa ngerasa terhibur. Cuma bedanya sama kayak gini, sama kayak dulu sering diundang TV, jokes kita menyesuaikan kebutuhan TV kan. Yang penting penonton di studio Iya. ketawa. Iya. Sementara yang nonton di rumah akhirnya nggak ketawa karena jokesnya terlalu situasional itu aja. Gitu juga akhirnya keseringan di Zoom pas off air, kok gue nggak lucu ya gitu. Pas ada penontonnya beneran, kok tipis ya gitu. Padahal ini bikin materinya sama loh. Iya sama lah, kayak gue kemarin tampil di Final Suci, proses pembuatan materinya tuh mirip ya zaman-zaman pandemi ini gitu. Kayak gitu hasilnya, outputnya. Iya. Kalau lu nonton itu di YouTube secara live streaming, kayaknya malu terhibur deh gitu. Tapi kalau lu nontonnya besok gitu di YouTube, nonton ulang, kok nggak lucu ya gitu. Iya. Berasa sih. Berasa beda-beda polanya. Kalau lu berubah nggak gara-gara situasi ini? Atau masih sama aja? Ya kalau untuk stand up-nya kayaknya enggak deh. Enggak berubah. Kalau buat stand up-nya gue di panggung ya, makanya gue kalau misalnya gue suka gitu deh, lagi ngomong tiba-tiba hilang gitu di otak. Ada masalah apa ya di hidup gue ya? Lapor polisi dulu kalau hilang. Hah? Kan belum 1 kali 24 jam. Oh iya. Kalau apa sih? Kenapa lu pegang? Enggak, tar dulu ini. Gue ulang pertanyaannya. Iya, ulang. Gua ulang pertanyaannya. Ulang. Kalau lu ngerasain perubahan pembuatan materi nggak gara-gara pandemi? Oh, Outputnya, output kan pakai F gua, kayak orang Arab. Outputnya itu berubah apa enggak? outputnya enggak, kayaknya kalau misalnya panggung gue tuh makanya gue ngebedain banget nih. Gue nulis buat gue di stand up di panggung, stand up di virtual, buat konten Instagram, sama buat kerjaan gitu. Jadi emang semuanya tuh menurut gue beda-beda nih. Jadi kalau yang stand up gue buat di panggung, ya menurut gue polanya emang nggak berubah, tetap sama. Cuma yang akhirnya gue sesuaikan kan, ya gue butuh pola-pola yang untuk virtualnya juga, yang buat konten juga beda gitu, buat kerjaan apa lagi gitu. Jadi emang kalau buat di panggung mah kayaknya secara pola, secara output kayaknya nggak banyak berubah dah. Cuma ya itu nyesuaiin kalau misalnya gue ada job virtual atau buat konten-konten di Instagram, baru yang berubah itu sih. Lu nggak nyediain gue minum apa? Yang gue ngomong panjang juga lo ini. Udah Gue beli sendiri. orang Jangan, kalau mau berdua. Kita tinggalin. kosong Sampai habis memorinya. 10 jam aja. Kita ke Alfa dulu, habis itu 10 jam. merokok dulu. 10 jam. Soalnya power bank gua kan kuat. Iya benar. Bagus. Ya gitu, karena gua apa ya, karena ya gue juga mungkin ada perasaan kayak lu, materi lama banget yang gua udah nggak tahu keresahannya, udah males bawainnya. Ya. Gitu, jadi gua akan manggung bawain materi yang baru-baru gua bikin.
Nah, baru-baru gue bikin itu ya kebanyakan formulanya mirip-mirip kayak yang di Final Suci atau yang di YouTube-nya Radit kemarin baru tayang gitu, tipis-tipis gitu. Nah, tapi ya itu maksudnya itu kayaknya kan proses penyesuaian kita kan terhadap panggung yang lagi ada kayak sekarang tuh kayak apa gitu. Makanya kenapa gue bilang kalau penulisan stand up gue yang untuk stand up di panggung gue Allahu Akbar. Lu mau kemana sih? Mau kemana? Gue capek banget ngomong. Makanya gue bilang penulisan gue untuk stand up di panggung itu Coba pakai tangan yang ono. makanya tadi gue bilang kan penulisan untuk stand up di panggung itu nggak berubah karena sekarang panggungnya belum ada gitu. Jadi masih gue keep untuk materi-materi yang khusus di panggung. Di panggung gitu. Sementara sekarang adanya lagi virtual ya untuk virtual ya gue menyesuaikan pola jokesnya seperti apa, outputnya seperti apa. Untuk konten Instagram gue menyesuaikan lagi polanya seperti apa yang kayak gitu-gitu. Tapi untuk stand up di panggung menurut gue nggak banyak berubah. Cuma yang panggungnya yang belum ada jadi masih gue simpan. Iya. Lu paham gak sih gue ngomong? Paham, gue ngerti gue. Gua yang nggak paham. Makanya paham, gue ngerti. Apa sih tadi gue ngomong apa? Ya makanya gue sirik lah. Kenapa sirik lagi sih? Ya sama komika-komika yang nggak ada panggung. Ya apa? Jadi materinya bisa nggak dipakai. Bener sih. Materinya masih pada banyak aja. Tiba-tiba bikin show. Iya bener. Akhirnya ya itu makanya penulisan gue yang kemarin itu yang stand up buat di panggung itu ya bakal gue pakai ya kalau nanti ada panggung. Pengennya bikin show gitu-gitu emang. Iya. Oke lah kalau gitu. Apanya yang oke lah? Udah materinya udah bagus. Katanya ini. sampai 10 jam tadi. Udah bagus ini nanti kalau diterusin makin ngaco orang juga nggak akan. Gue yakin yang nonton sampai sekarang juga 3, nggak akan lebih. Yang nonton sampai detik ini nih, gue yakin. Yang nonton sampai ujung gitu. Iya nggak akan. Sih durasi tadi kita ngobrol. Yang pertama tadi belasan, yang kedua tadi 20 lebih. Oh iya beneran. Iya. Gue kira lamaan yang pertama tadi. Yang ini mungkin 20 lebih juga. Udahlah hampir sejam. Cukup buat konten-konten YouTube mah gitu menuhin menuhin AdSense. Iya benar ya. Lumayan. Jadi abis ini konten sama lu lagi atau enggak? Apa? Konten sama lu lagi enggak? Apanya? Di YouTube lu enggak? Ya iyalah kon nggak ada filenya. Kan kehapus juga. Tapi ngerokok dulu. Iya ngerokok dulu. Santai dulu orang. Santai dulu. Karena jam 5. Macet kan? Udah jam 5 ya? Iya. Padahal tadi janjian sengaja biar nggak macet. Ya nggak bakalan lah. Sekarang malah macet. Lu tahu lah. Jadi mungkin apalah yang ada yang bisa dipromosikan dari seorang Yuda Brajamusti. Tapi gue respect lah meskipun dari tadi gue bilang ya lu nggak ada job, lu ada, jangan di nggak ada. Ya kan tadi gue bilangnya gitu, gue bilang nggak ada kan job. Kan ada walaupun sepi, satu mah. Tidak sesukses bintang tamu yang betul. lain gitu. Tapi ternyata belum. Iya. Ya gitu. Tapi kan ternyata ada aja kerjaannya. Iya. Ada jalannya. Kita kan punya sebagai manusia punya peranan masing-masing. Nggak usah ngoyo gitu. Kalau emang ntar kita dikasih kesempatan buat di depan layar ya nikmatin. Berarti gue butuh lu kan. Buat nulisin. Itu kan makanya kita ya harus siap dengan segala situasi lah, jangan berdamai itu penting. Bener. Sama keadaan. Parah, asli dah. Oh, gua nggak kebagian apa istilahnya kayak spotlight nih gua. Ya udahlah gua di mana di tempat yang gua bisa kelihatan gitu. Salah satunya ini nggak bisa jadi pemeran utama di panggung stand up ya minimal di balik layar. Betul. Ya kan? Kerjanya terus ada lagi podcast. Karena di video ini belum dibahas sama sekali, mungkin sedikit aja ya. Ya podcast Senin Kamis. Ada Senin Kamis. Ada Klinik Mawar. Ya, didengerin aja. Ada apa lagi? Udah itu. Ada lagi tapi segmented lah, MotoGP gue ngebahas. Gue senang MotoGP kan. Jadi lu ada GP, lu moto-moto? Bukan. Lucu banget nih. Tadi ditulisin Dani Beler yang itu? Iya. Oh, jokesnya. Itu langsung gue bawain sih. Nggak sempat gue screening. Iya. Oh iya, gue ada satu. Misalnya, gue sempat ini ditulisin Dani Beler dan gue bayar setengah. Karena?
karena tidak sesuai durasi. Iya. Iya, jadi misalnya mintanya 10-20 menit gitu ya, tapi ini cuma 5 menit gitu. Tidak sesuai durasi. Iya. Gue bayar setengah. Ada gitunya. Karena perjanjiannya tidak tertulis, jadi iya. masih. Ya sama-sama lah. Misalnya lu kan tadi ngerasa, aduh gue nggak enak nih, gue bikin tapi kok nggak dipakai sih, tapi lu kok bayarnya full gitu. Nah, untungnya beda pengertian. Wah, gue tidak menjalankan tugas, nggak apa-apa deh seikhlasnya. Iya. Ya udah gue bayar setengah. Iya. Gitu. Makanya gara-gara itu nggak mau lagi. Bagus. Gue butuh sih, gue Kocak. sampai sekarang pokoknya nih kalau ada komik yang nonton yang ngerasa bisa nulisin materi buat gue mah boleh lah. Tapi jangan tiba-tiba lu ngirim materi lu ya lah ke Ridwan Remin, Bang nih. Gue pengen jadi penulis lu, gue punya contoh jokes, tiba-tiba ngirim nih ke DM Instagram. Terus yang dikirim kan biasanya aneh-aneh nih, Wan. Kalau komik sih nggak apa-apa, kalau asal Iya kan komik. penonton lu takutnya tiba-tiba, Bang, gue mau jadi iya. penulis lu. Ya Nih jangan, gue ada jokes. kalau random jangan. Iya. Kalau komik nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tuh Bisa siapa yang mau? bisa nego harga karena kan kebutuhannya. Gue sih bukan buat job sebenarnya. Buat apa? Show. Oh, buat show lu. Iya, gue tuh pengen banget gitu show, terus ada tim kombut khusus gitu. Kalau punya manajemen mah enak ya, Iya, misalnya sama teman-teman manajemen. Iya. Gue kan tidak punya. Jadi gue rela lah bayar profesional. Iya, untuk udah gitu lu nggak tim punya kombut. temen juga kan? Iya. Iya. Temen temen Facebook gue 5.000 loh. 5.000 teman Facebook gua full itu. Temen Facebook ada yang bisa ngombutin lu nggak tapi? Enggak Ya ada. udah, nggak ada gunanya. Tapi dia support. Oh iya benar. Teman Facebook tuh selalu support, nggak pernah ada yang ngehina di Facebook. Iya, nggak tahu kenapa ya. Di Facebook tuh semuanya support. Gua lempar podcast, support. Lempar YouTube, support. Bagus. Gitu. Beda sama di YouTube. Kalau di YouTube kan emang bukan temen lu tapi kan. Iya, YouTube kan semuanya jadi penilai. Iya benar. Ya jadi ya gitulah, pokoknya kalau ada yang berkenan gitu mau bekerja sama nulisin materi, butuh gua ngerasa aduh gaya komedi gua Ridwan banget nih. Nah, bagus. Siapa yang gaya komedinya Ridwan banget ya? Kayak nggak ada dah. Ada ya orang sepede itu anjing. Bang, gua mau nih nulisin materi, mau gua buat kebutuhannya buat jangka panjang karena show kan gua sejam. Betul. Bukan yang jok-jok tipis buat corporate gitu, itu mah gue masih sanggup lah bikin sendiri. Kalau enggak kan gue tolak. Iya benar. Turun mah terima aja anjing. Apa? Ya kan kalau udah ada tim penulis mah ya terima aja. Kan enggak ada sekarang. Ya kalau ada nanti jangan buat show doang. Kalau buat show doang dia dibayarnya sekali itu doang dong. Kalau ada korporat gitu loh maksudnya biar Ya kan dia bisa, dapat kerjaan juga. bisa sepertemuan. Iya bener sih. Show juga. Bisa Misalnya sih. Sebulan sekali Bener, atau bener. 2 minggu sekali kita Iya. ketemu nih, gue nabung premis dulu, Betul, nanti betul. kita kombut. Iya. Gitu. Ya udah. Butuh gue tuh supaya show-nya bisa kejaga. Andi Kurai coba deh. Andi Kurai Ada komik Depok. ada. Ada Andi Kurai. Hmm. Dia perkenalkan nama saya Andi Kurai, Andi kurang kurus bray gitu. Cocok lu banget dong gitu kan. Gua banget sih. Iya. Iya. Andi. Coba Andi. Kang Kicuy. Kang Kicuy gue tahu. Iya. Tapi enggak lah Kang Kicuy mah. Kenapa emang? Kan dia Di depan layar juga. iya. Tapi dia di belakang sound kadang-kadang. Dia kan soundman. Kang Kicuy mah udah inilah, udah pro ya. profesional lah, Iya, benar. selebgram. Selebgram. Aduh. Malu no nginjek paku gitu ya. Iya. Kang Kicuy. Mak lu nok injek sapi gitu. Kenapa ya? Tiba-tiba keinjek. Kadang-kadang gue heran tuh penasaran sama ceritanya. Ya, makanya gitu. Nah, Yuda ngerasakan tadi materinya nggak bisa nulisin gua. Gua nggak. Apa yang susah dari nulisin gua? Ya karena belum ini aja kayaknya belum. Nggak tahu dah gue pokoknya nggak inilah malu mah. Nggak mau. Gue bayar tetap Nggak mau. Meskipun belum tentu gue pakai. Nggak mau. Gua. Kadang gue suka gitu, suka beli. Ada tahu di Tokped. Pernah gue beli. Apaan sih? Materi apaan? stand up. Lu yang bener Lu kenapa? cek di jangan sekarang. Ya udah ntar. Boleh sekarang. Di Tokped ada jual materi stand up. Bohong. Ada. Aneh, nggak ada. Ada. Dulu zaman suci gue mau beli. Oh, hah? Kenapa malah zaman suci anjing? Karena saking ini ya, gue beli bukan buat gue pakai tapi Buat karena gue waktu suci kan seminggu sekali Ah. bikin materi gitu. Nah gue dari tadi kita mau closing nggak jadi-jadi. nggak jadi.
Ini ada sponsornya Tokped soalnya. Ini udah hijau nih. Nggak jelas. Iya, jadi mentok tuh gua. Seminggu sekali disuci. Aduh, apa ya ini materi ya gitu. Nah, gua tuh butuh tahu orang kalau dikasih tema ini mikirin apa gitu. Jadi gue beli set materi, temanya apa gue lupa, pokoknya temanya ini. Dikirim tuh set ke gue. Terus pantesan ya gak masuk suci. Gue langsung semangat lagi. Gue nulis materi sendiri, lucu. Bagus. Tapi gue butuh tahu orang kalau dikasih tema ini yang keluar apa gitu. Kok gue mentok banget nggak ada yang keluar ya gitu. Kadang butuh gitu ngebayar orang untuk ya itu, untuk ngasih kita contoh jelek gitu, kayak berarti jalan sini nggak usah pakai nih gua. Iya, kayaknya begitu tuh yang waktu iya gua nggak kan? dipakai. Iya, kayak ini udah dicobain ternyata nggak lucu jalan yang ini. Bener. Ya udah nggak usah, berarti gue fokus ke yang lain Yang aja. lain, betul. Gitu, Jadi, butuh. biar nggak buang-buang waktu. Oke lah kalau gitu. Mantap. Ini nih sharing santai yang bermanfaat kan? Jadi serius. Bermanfaat obrolannya. nggak? Kocak sih emang. Bermanfaat Ya, kan? bermanfaat. Daripada video yang pertama, yang kedua kalau tayang juga kayaknya positioning lu nggak akan berubah sih. Kalau ini mungkin orang jadi punya pandangan baru terhadap AA Brajamusti. Oh gini ya ternyata. Gitu. Lumayan ada hikmahnya dari segala kecelakaan yang terjadi. Iya benar. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten sharing anjing. Sampai ketemu lagi di konten sharing santai berikutnya. Dadah. Dadah. Foto dulu yuk, bentar. Thumbnail. Iya, tapi nggak usah foto.